Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pesan semesta, karena malam ini adalah malam full moon. Ya, kita nyambung ya, kemarin baru di cakra yang kedua, sekarang cakra yang ketiga, yaitu solar plexus chakra. Ya, ini cakra untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi yang namanya rendah diri atau insecure ya. Jadi warnanya kuning, kalau pakai kristalnya sitrin atau apapun yang berwarna kuning. Oke, sebelum reading seperti biasa ritual candle dulu. Aku akan ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku rapiin dulu ya, layarnya kayak kurang enak dilihat. Sorry. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian semua yang baru saja datang, baru saja mampir dan singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Kita cek energi dulu. Kali ini kita nggak membahas tentang si bagong, kita bahas tentang diri kalian ya. Kadang-kadang diri kalian juga perlu diperhatikan. Belum apa-apa udah jatuh 2 nih. Jadi aku disclaimer ya, jadi readingan ini sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi dia jika ada kaitannya dengan urusan cinta di pesan semesta ini. Jadi kalau emang dirasa resonate, bacaannya cocok, kalau tidak jangan dipaksakan, harus bijak dalam menyikapi readingan aku ya. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Energi kalian secara keseluruhan, main energinya space, ruang hampa, gelap. Aku ngelihat kayak ada situasi mungkin kalian lagi membutuhkan waktu atau jeda sejenak untuk bisa memahami, bisa melihat lebih dalam tentang jati diri kalian. Kalau kalian belum ada di posisi itu, artinya cobalah ambil waktu sejenak atau buat space buat diri kalian seluas yang kalian inginkan, untuk kalian bisa lebih menelaah apa yang pernah terjadi, apa yang terulang, atau apa siklus-siklus yang sepertinya berputar-putar di situ, sehingga kadang-kadang melihat ada jalan terang tapi seperti sulit untuk menggapai hal tersebut. Itu dia. Oke, energi kalian di sini ada disruption ya, ada pembatasan-pembatasan yang sedang kalian buat di sini, tapi maju mundur sebentar, kayak mencoba untuk membatasi diri, tapi sebentar membuka jalan, nanti membatasi diri lagi, akhirnya kalian berada di situasi yang agak stuck dalam situasi pilihan. Ini lebih kepada love life nih. Ya, mungkin ada tindakan yang ingin kalian kekehkan di dalam hati kalian, tapi juga keyakinan itu belum terlalu kuat, belum totalitas. Kemudian di sini ada comfort ya, lagi merasakan yang namanya comfortable, nyaman banget dengan situasi yang kalian hadapin, apapun itu, bisa tentang love life, kehidupan, keuangan ya. Ada satu sisi dalam situasi stucknya kalian, tapi kalian tetap merasakan yang namanya enjoy terhadap diri sendiri. Artinya kalian sudah paham lah cara untuk membahagiakan diri kalian sendiri ya. Kemudian ada confident, ini tentang kepercayaan diri. Wow, readingannya sama dengan lilinnya. Confident ini juga aku lihat ada peningkatan atau kalian mengupgrade diri supaya memiliki yang namanya kepercayaan diri yang tinggi.
Entah ini kepercayaan diri yang kalian tingkatkan dalam diri kalian untuk mengupgrade kinerja kalian, atau mengupgrade sekedar hanya untuk diri sendiri. Ya, ada yang sedang bertumbuh, berkembang di dalam diri kalian. Ya, ada blessing yang datang ke dalam kehidupan kalian kalau kalian bisa memetik atau memaknai atau bisa melihat kode-kode yang diberikan oleh semesta. Kemudian di sini ada reflection, lagi mencari gambaran cerminan jati diri. Ya, ada situasi sama ini dengan space tadi. Mungkin kalian memang lagi butuh waktu sejenak untuk bisa memaknai lebih dalam tentang diri kalian atau makna hidup atau misi jiwa yang diberikan semesta terhadap diri kalian. Oke, kita lihat dari tarotnya. Sorry ya, aku ghosting kalian 3 hari, Kang ghosting. Si Mami Kumat. Enggak, aku semua bukan karena males atau apa. Aku kemarin kan udah izin sama kalian, aku ke Banyuwangi ngantar ibunya anak-anak karena banyak barang bawaan. Jadi aku memang sengaja ruangkan waktu sambil jalan-jalan. Akhirnya nyetir sendiri bolak-balik. Lumayan pegal ternyata. Pergi pagi jam 8, balik jam 11 malam, balik hari. Besoknya tepar, hibernasi langsung. Ya, aku udah seger hari ini hadir untuk kalian. Ini malam full moon ya. Silakan afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan, atau kalian juga bisa menjemur air di teras atau di luar yang terkena bulan. Ya, jangan lama-lama, 2 jam cukup. Ambil, bisa buat cuci muka, bisa buat minum, bisa buat mandi. Ya, saat menggunakan itu afirmasikan hal-hal positif ya. Mintanya tetap kepada semesta atau kepada Tuhan, bukan kepada air full moon-nya. Air full moon hanya sebagai perantara ya. Oke, di sini ada the full. Kita lihat situasi kalian ya. Kemudian ada Page of Pentacle. Aku nggak sebutkan zodiak ya, karena kita nggak membacakan seseorang ini tentang kalian. Jadi semua kalian yang sedang nonton di sini artinya ini memang untuk kalian. Ada Three of Wands. Kemudian ada the Hierophant. Wow. Kemudian ada the World. Kalian lagi banyak dapat teguran keras dari semesta yang aku lihat. Ya. Kalian di sini mendapatkan teguran dalam bentuk untuk bisa menyadarkan diri kalian sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan menyadarkan orang lain. Jangan terlalu sibuk untuk meminta apa yang menjadi keinginan kamu dari orang lain, ya. Karena kamu nggak bisa memaksa atau kamu nggak bisa merubah penilaian orang lain terhadap diri kamu selain diri kamu sendiri. Banyak circle yang sepertinya berputar-putar di dalam diri kalian. Entah ini yang merasa trauma dengan masa lalu, entah ini tentang percintaan, atau trauma masa lalu tentang apa yang terjadi di masa lalu kalian, di masa kecil kalian, entah ini pembulian, memang entah dari keluarganya yang mungkin broken home, atau situasi-situasi luka batin yang masih menganga bahkan ya, atau masih tersimpan. Ibarat orang operasi itu luka di dalamnya belum sembuh, luka di dalam sudah sembuh, tapi kalian paksakan untuk berlari. Akhirnya capek sendiri dan kadang-kadang luka itu muncul lagi, ya, berakar bahkan di sini. Kulihat banyak hal-hal baru yang akan datang ke dalam diri kalian, ya, mungkin sampai di periode berikutnya, syukur-syukur sampai long term, panjang waktunya, ya. Karena di sini aku lihat banyak pemaknaan yang harus kalian petik, apalagi nih menjelang penghujung tahun ya. Sepertinya memang banyak resolusi yang sedang ingin kalian lakukan. Atau bahkan jangan-jangan kalian sudah membuat jurnal itu sejak sekarang atau sedini mungkin, ya. Sini ada Page of Pentacle. Ini tentang harapan, tentang keinginan. Masih aja ngotot, ya. Energi kalian masih ngotot mengharapkan yang namanya validasi dari seseorang, pengakuan, ya. Padahal sebenarnya kalau kalian mau membuka mata hati kalian nggak butuh pengakuan siapapun, ya. Kalian cukup maju, kalian cukup menjadi diri kalian sendiri. Pengakuan itu datangnya ada di dalam inner beauty kalian, atau dari Tuhan atau semesta. Itu
Di sini masih banyak yang sedikit mengkeret di dalam hati. Mengkeret ya bahasanya. Aduh, maksudnya masih melekat banget tentang ketidakpuasan. Ketidakpuasan dari satu situasi atau satu kejadian yang menurut kamu harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak seperti ini. Planning kamu A, kenapa yang jadi B? Pelepasan dalam energi kayak ketika gagal dalam satu permasalahan, untuk loncat ke solusinya sulit. Hanya berkutat-kutat pada masalah yang terjadi berulang-ulang, mundur lagi, hanya terus-terus mencari mata rantai, penyebabnya, apanya, sumbernya. Padahal apa yang sudah terjadi harusnya kalian biarkan saja udah terjadi. Itu hanya cukup dijadikan pembelajaran. Ibarat kaca spion, kalian hanya melihat itu sesekali ketika kalian butuhkan. Padahal di depan kalian itu ada kaca yang lebih besar. Itu adalah untuk menuju masa depan kalian. So, setiap masalah itu pasti yang dibutuhkan adalah solusi. Ini yang membuat kalian akhirnya diam di tempat. Kalian bisa melihat luas ke sini. Ya, sudut pandang kalian luas, tapi kalian bingung. Takut gagal lagi mungkin. Takut ngulang lagi. Ya. Atau ketakutan-ketakutan lainnya. Padahal kalian cukup change in the wind, atau artinya kalian berputar arah. Lihatlah sebentar, lihatlah sejenak. Oke, ada jalan di sini, ada jalan di sini, ada sungai di sini. Aku mundur, teratur sesaat, maju lagi, cari jalan baru. Itu. Jadi ketika kalian sudah menemukan satu jalan buntu, yang dibutuhkan adalah sudut pandang dan pola pikir kalian untuk maju. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah atau bahkan mencari kambing hitam. Itu ya. Hierophant, aku rasa di sini banyak di antara kalian yang mulai memahami tentang makna hidup kalian apa, tujuan hidup kalian apa. Kalau belum di situ, siap-siaplah, kalian akan menuju ke arah situ, ya, on the way progresnya ke sini. Banyak yang masih dihadapkan dengan situasi deja vu. Kayak kalian ngerasa bahwa apa yang kalian upayakan sampai di titik hari ini harusnya sudah selesai, udah beres, sudah tuntas. Kok gini lagi ya? Kok mundur lagi ya? Kok kembali ke titik itu lagi ya? Seperti itu. Bahkan ada keluhan-keluhan di dalam diri kalian, aduh hidupku penuh dengan masalah. Aku semua, ya. Selama kalian hidup, selama kita hidup, masalah tetap akan ada. Ya, nggak akan ada yang namanya hidup tanpa masalah. Lu mau mikir nanti siang makan apa aja tuh udah masalah besar itu. Aduh, mau makan apa ya? Itu udah satu masalah, walaupun kecil, sepele, remeh-temeh. Ya, mau masak apa, kurang garam, kurang ini, itu juga masalah. Jadi masalah itu akan terus datang, bahkan mungkin bertubi-tubi. Tapi jiwa kalian, diri kalian bisa nggak jadi seseorang yang kuat untuk menyikapi apa yang akan datang dan pergi setelah itu. Ya, ini masih banyak. Ini sama ini, mencari cerminan jati diri. Ya, masih banyak yang tersesat. Kemudian ada the word, ya. Ada circle yang masih belum putus-putus dengan seseorang yang aku lihat. Ini urusan cinta. Ya, ada jarak yang terjadi antara bumi dan langit, antara Mars and Venus. Antara hal-hal yang sepertinya sulit untuk digapai tapi masih memaksakan dengan harapan atau doa yang memaksa. Ibaratnya gini, Tuhan aku mau dia balik, Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau gini, tanpa lebih memperbanyak rasa syukur, ya, tanpa lebih banyak menyayangi diri sendiri. Doa-doa yang hanya kalian paksakan, ini biasanya antrinya bakal panjang. Itu Dari poin 5 kartu ini, kok ya aku ngelihat sepertinya ada satu circle, mungkin ini akan terjadi bertubi-tubi di dalam pikiran kalian kalau yang belum dalam posisi melepas. Aku melihat kayak ada yang masih bakal flashback ke tahun 2020. Ada situasi berat yang pernah terjadi di tahun itu. Aku nggak tahu, masing-masing pasti punya versinya tersendiri. Sepertinya kayak pikiran kalian tuh deja vu lagi ke tahun tersebut, ya. Nggak apa-apa kalau ingat juga tentang waktu-waktu itu, tapi sudah cuman jadi sekedar bahan ingatan, sisanya maju, ya. Karena kalau kalian nggak amnesia, pasti kalian akan deja vu dengan sesuatu yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Oke, di sini ada Six of Wands.
pengenalan diri, ambisi, posesif, obsesi. Kemudian ada Queen of Pentacle, kesuksesan, tapi juga memaksakan, kemelekatan. Kemudian di sini ada The Tower, shocking moment terjadi. Hambiar, Queen of Cup, tentang pengharapan, masalah love life lagi. Kemudian ada Devil, adiksi, emosi, amarah, masih berkecamuk di dalam diri kalian semua. Nggak kalian semua ya, terpecah-pecah ya, nggak tahu kalian ada di mana-mananya. Oke. Bottom of the deck, energi kalian ada Ace of Swords, tentang pemikiran baru, ide baru, kreativitas baru, hal-hal baru, banyak sekali yang ingin kalian tuangkan dalam pikiran kalian, tapi kayaknya malah numpuk. Coba disusun baik-baik. Antri bilang, masalah antri dong di kepala. Jangan diborong semua ya. Walaupun kalian bisa ngeborong itu, nanti kalian sumpek sendiri, akhirnya nggak settle satu persatu. Ini banyak sekali. Yang aku pengen gini, aku mau ini, tumplok semua di kepala. Akhirnya milih ya udahlah, diam aja, nggak ngerjain apa-apa. Mager-mageran aja ya. Aku lihat situasi kalian di sini masih banyak yang obsesi, merasa bisa memegang kendali dari suatu masalah, merasa bisa menguasai sesuatu karena kamu memiliki suatu kelebihan dalam situasi tersebut. Contoh, buat kalian mungkin ada yang di posisi mapan, mampu ya, atau bisa lah melakukan apapun yang menurut kalian bisa kalian lakukan. Akhirnya kalian merasa bahwa kalau nggak karena aku, belum tentu dia bisa begini. Kalau bukan karena aku, belum tentu dia begitu ya. Itu bisa menimbulkan sedikit banyak adalah pride yang berlebihan, atau keangkuhan, atau kesombongan, karena merasa dirinya masih di atas awan ya. Kadang-kadang itu yang akan menjatuhkan kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan lawan yang belum tentu hanya seperti itu yang dia butuhkan. Orang lain juga punya pride walaupun berbeda-beda ya. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle, ini dia ya. Masih merasa bahwa kalian yang megang kendali dalam kehidupan kalian. Kadang-kadang kalian lupa bahwa di atas sono masih ada yang pegang kendali. Ketika kita merasa punya pride besar, ketika kita merasa tinggi, nggak merendahkan hati kita, nggak merendahkan apa sih yang seharusnya bisa kita tutupi, saing-saingan mungkin, iri-irian mungkin, ya, atau bahkan kekesalan yang menumpuk di dalam hati. Kadang semesta ingin nyentil kita, ya, disentil dulu sedikit kuping kita supaya kita belajar. Ayo, kamu memang sukses, kamu memang mapan, kamu memang cantik, cakep. Kamu memang punya kelebihan-kelebihan lain. Tapi semua itu sementara sifatnya ya. Ketika semesta bilang, aku ambil dulu ya sesaat sebentar supaya kamu kembali ke The Hero Pen tadi. Supaya kamu kembali kepada titik awal diri kamu untuk lebih banyak menyadari, bukan ngurusin dunia luar sana tetapi ngurusin jerawan kita sendiri. Itu ya, ini pembelajaran juga buat aku. Ya, aku pernah di titik ini ketika merasa bahwa aku bisa ini, ketika aku merasa bahwa keluarga aku adalah keluarga yang wah banget, bisa di posisi ini, posisi itu, aku mau apa aja aku bisa, ya. Aku ngerasa semua bisa aku beli dengan kekuatan, power yang aku milikin, tapi semesta berkata, kamu memang sukses, kamu memang terlahir dari keluarga yang mungkin kaya raya, keluarga yang mungkin tidak pernah menjadi keluarga broken home, lahir dari keluarga yang super bahagia. Tapi aku dikasih uji coba dengan masalah pasangan gitu. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi pasangan tadi, ada yang nggak bisa kamu kontrol hari ini. Kamu nggak bisa mengontrol hal tersebut. Kalau kata semesta, lu pisah, lu cerai aja. Aku nggak bisa ngapa-ngapain selain pasrah. Itu ya. Jadi kadang-kadang di satu sisi kelebihan dalam diri kita punya kekurangan-kekurangan, bahkan kekurangan itu sengaja dimunculkan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi kuat, untuk kita nanti, entah saat ini atau nanti, kita akan berterima kasih dengan kejadian-kejadian yang datang dalam hidup kita. Itu ya, Tower nih,
Kenapa begitu? Tadi ya, karena merasa udah di atas, sudah merasa segala sesuatu kita bisa pegang kendali, kontrol. Akhirnya kadang-kadang kita lupa ya, bahwa di atas langit ada langit. Dibikin ambiar deh, disambar dulu pakai petir, jeleger. Ambiar semua. Lu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa? Ya. Sekuat apapun kamu habiskan tenaga kamu, power kamu, apa yang kamu miliki. Ketika katanya tidak, ya tidak. Tapi ketika kita pasrah, ketika kita tidak melakukan apapun, ketika kun fayakun turun, buat yang muslim ya, aku juga sering pakai itu. Kun fayakun, terjadi aja itu. Ya, ini artinya tentang pengembangan jiwa, pengembangan diri kita, tentang arti berserah diri, arti melemahkan ego, ya, melemahkan kekerasan hati, kekerasan kepala, seperti itu. Ada yang masih suka cari kambing hitam di sini, ya. Bahkan leluhur pun kalian kambing hitam kan. Ya, kenapa gitu? Ada yang mungkin berputar-putar dengan satu situasi atau satu masalah, kalian bilang, apakah jangan-jangan nih leluhur aku nih masih ada karma yang tertinggal dan aku harus nerusin, ya? Atau jangan-jangan nih dulu keluarga aku pernah gini, akhirnya aku yang ketiban gini. Padahal ini adalah waktu yang baik untuk kita semua kok introspeksi diri, ya. Terlepas dari hal-hal itu memang ada, tapi alangkah baik kita berpositif thinking, ya, sambil berkilas balik lagi. Apakah dulu aku gara-gara mungkin nginjek kaki temen, bisa jadi mungkin sampai hari ini akhirnya ada masalah-masalah, ini contoh kecil ya. Atau ada hal-hal yang lain pernah nyakitin orang, akhirnya sekarang kita bayar. Jadi bukan berarti kita berputar-putar sibuk mencari sumber permasalahannya, tapi sibuklah dengan solusi yang ada di depan kita. Itu devil nih dia, masih ada adiksi, masih ada kemarahan terhadap seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Masih ada nafsu duniawi yang terlalu kuat, entah tentang merasa ingin memiliki, mendapatkan, bersaing, atau apapun juga. Ini teguran keras tentang jiwa batin dalam diri kita masing-masing, ya. Aku suka readingan malam ini, tegurannya wow, mengingatkan aku pada tahun kapan, aku juga udah gak ingat, ya. Artinya ini ada pesan semesta yang harus kalian petik tentang saat ini. Jangan terlalu fokus dulu dengan urusan di luar sana. Fokuslah terhadap diri kalian sendiri. Fokuslah dengan apa yang menjadi pencapaian buat diri kalian. Itu dia ai aku. Oke, kita lihat pesan dari monologi. Pasti ada yang nangis nih kalau dengar. Aku aja pingin nangis. Kalau yang sudah lama udah tahu pasti. Kalau udah intonasi aku bergetar, berarti memang kisah ini sakit buat kalian atau sakit buat aku bacakan. Aku kayak nyerapin energi kalian. Tapi nggak apa-apa. Aku ucapkan di sini, aku sebutkan di sini buat kita sama-sama melek. Jadi selalu teringat lagi pada readingan ini bahwa ketika ego kita naik, ketika keras kepala kita naik, kemarin dapat teguran dari semesta untuk direm dikit, ya, gitu. Oke, pesan dari monologi apa nih? Ada nothing will come of this situation, ya. Ada sesuatu yang belum datang nih. Jadi kalian masih agak harus bersabar. Jadi ketika ada sesuatu yang kalian tunggu-tunggu dan belum datang, tetap kuatkan doa kalian, ya. Jangan menyalahkan sesuatu, keadaan, seseorang juga ditunggu sambil didoakan. Kalau bisa mencari alternatif lain. Karena sepertinya di sini masih agak jauh sesuatu yang mungkin sangat kalian harapkan. Kalian juga kadang-kadang kalau berharap sesuatu juga harus realistis, harus melihat juga kemungkinan-kemungkinannya. Memang ada yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, tapi kita kan tahu miracle itu tidak jatuh begitu saja, ya. Kemudian ada believing in the impossible. Ini dia tentang percaya, ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Memang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kun fayakun bisa terjadi kapan aja, ya. Jadi harus tetap punya keyakinan dan afirmasinya dikuatkan. Kemudian ada surrender to divine tuh. Kalian lagi disuruh menyerahkan diri kalian, angkat tangan. Keluarkan bendera putih. Surrender ya, artinya menyerahkan diri kepada yang namanya semesta. Menyerahkan diri kepada divine timing. Tadi
Ada yang nggak bisa datang dalam waktu dekat, tapi kalau kalian punya keyakinan, nggak ada yang nggak mungkin. Ketika kalian menyerahkan semuanya kepada semesta, semesta akan memantulkan balik energinya dari harapan positif kalian. Oke, kemudian sini ada balance, spirituality, and practically. Itu dia ya, harus balancing nih antara doa ya, spirituality itu adalah spiritual dalam diri kita ya. Gimana kita mau dapat berkah blessing kalau kita tidak berbuat baik atau tidak memperbaiki diri kita seminimal mungkin ya. Practically ini adalah action, jadi tetap harus membalancing. Kalau doa aja tanpa action pun kadang-kadang sulit ya. Tuhan juga akan mengabulkan segala sesuatu, tapi kita harus upaya. Pengen jodoh nggak keluar rumah, gimana dapat jodohnya? Ibaratnya kan gitu. Pengen dapat duit, lu nggak kerja, gimana dapat duitnya gitu ya. Tarik ya. Kalau udah nggak mau jatuh 3 kali shuffle berarti ditarik. It's time to take action ya. Ini dia ya, waktu yang tepat untuk kalian melakukan satu action. Actionnya apa? Jangan buru-buru mentang-mentang kata semesta ini waktu yang ambil action. Actionnya ngurusin yang di luar dulu ya, ngurusin yang nggak jelas dulu. Yang harus kalian action kan adalah tadi apa yang sudah kita baca di atas tadi, tentang jati diri, tentang perubahan-perubahan diri, sikap, sudut pandang. Actionnya kepada jeroan kita dulu, dalemannya dulu ya, baru action keluar. Kemudian ada the end of touch cycle approach. Ini adalah sesuatu ending dan satu new beginning. Artinya ada sesuatu yang harus kalian tutup atau kalian akhiri untuk bisa mendapatkan hal baru. Even tanpa kalian lakukan, sepertinya di sini banyak yang akan mendapatkan pencerahan dari new beginning. Suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, kalian akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh satu situasi masa lalu yang tidak enak, untuk masuk ke babak baru dalam kehidupan kalian. Itu. Oke. Kita lihat ada pesan apa lagi dari semesta. Oke, di sini ada courage, justice ya. Ini tentang penghakiman, justice, bersikap adil juga ya. Artinya kalian harus bisa bersikap adil terhadap diri kalian sendiri, terutama dulu ya. Diri sendiri dulu deh bersikap adil, baru di sikap di pihak luar, baru di luar sono. Jadi dalam diri kita harus punya yang namanya kayak ketegasan ya. Kadang-kadang kita juga butuh menegaskan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak tegas, mau mandi aja, ntar deh 5 menit lagi, ntar deh 10 menit lagi. Nah itu namanya nggak tegas dan nggak disiplin. Mulai dari hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita untuk bisa melakukan itu. Supaya apa? Balancing di dalam diri kita secara spiritual akan meningkat ya. Oke, kemudian di sini ada set intention ya. Nih, kalian lagi disuruh bikin jurnal. Di setting dulu, dibikin listnya ya. Intention kalian apa aja? Misalnya, aku pingin ini dulu, pingin A dulu, pingin B dulu. Jangan dari A dulu langsung ke M, langsung acak-adul ya. Artinya sebelum kalian intention boleh aja, tapi kalian juga harus tahu mana sih yang kira-kira yang mau didahulukan. Makanya tadi jangan numpuk nih, ini dia. Intentionnya acak-adul ya. Jadi intentionnya harus dibikin jurnal. 1, aku mau bangun pagi jam 6. Oke, kedua harus bisa olahraga. Ketiga, oke, sarapan yang sehat, minum air putih yang banyak. Nah, intentionnya satu persatu. Baru aku mau kaya. Jangan mau langsung aku kaya. Kalau mau tuh baru mau melakukan. Aku kaya, aku sehat, aku bahagia. Seperti itu ya.
Oke, satu lagi ada destiny, ada misteri. Ini sebentar lagi ada sesuatu yang akan terungkap ya, ai aku semua buat kalian. Aku nggak tahu nih di masa depan. Aku lihat ada sesuatu yang tidak kalian sangka-sangka dan tidak kalian duga-duga akan terungkap dan terjawab. Ada benang yang kemarin kusut akan terurai lagi dan kalian bisa mencari mata rantai atau mencari yang kusut tadi itu kalian bisa lerai lagi nih. Ada sesuatu yang akan terbongkar di sini ya. Jadi tetap sikapnya bijaksana, walaupun nanti mungkin akan yang terbongkar adalah sikap seseorang yang pernah bersalah sama kalian. Jangan menjadi kalian kembali kepada titik tadi, tinggi hati ya. Walaupun dia yang salah, kamu yang benar, oke ya sudah, gitu aja. Kadang-kadang kan kita gitu tuh, merasa ada yang salah sama kita, terus dia membuat suatu pengakuan, tuh kan, kamu kan yang salah. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah meninggikan diri kita. Kemudian ada strength, ada determination. Ada power yang akan meningkat dalam diri kalian. Ini juga tentang kepercayaan diri yang meningkat ya. Ada confidence juga tadi. Ada sesuatu yang sepertinya akan kalian fokuskan terhadap diri sendiri di sini. Kalau belum ya lakukanlah, ya. Ada sesuatu yang akan terupgrade di dalam diri kalian. Yang tadinya ngeblur di sini akan mulai terlihat warnanya satu persatu. Itu. Oke, satu lagi di sini ada trust tentang partnership. Mungkin beberapa di antara kalian yang bisnis mungkin akan mendapatkan partnership yang baru bisa jadi, atau mungkin akan ada kepercayaan yang diberikan oleh partnership kalian. Ini tentang pekerjaan. Ada perubahan-perubahan skala kerja atau ada perubahan-perubahan schedule pekerjaan. Tapi di sini yang aku lihat agak sedikit melelahkan mungkin di bulan Desember, tapi di bulan Januari agak-agak sedikit ada rongga nafas buat kalian. Jadi kuatin tenaga kalian, jaga kesehatan kalian ya. Ini tentang kepercayaan yang diberikan supaya kalian mendapatkan pride ya. Jadi kepercayaan yang diberikan ini juga bukan sekedar oke, ada yang percaya sama aku suka. Itu adalah tanggung jawab besar dan kalian harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Kemudian ada intuition, ada evolution. Ini dia. Akan ada evolusi yang terjadi di dalam diri kalian, ada peningkatan intuisi juga. Ya, ada sesuatu yang terlihat lagi dengan jelas yang tadinya buram akan terlihat. Aku rasa ada kaitannya dengan ini. Ya, tadi ada sesuatu yang masih belum terlihat kan dengan jelas, kalian masih disuruh tunggu dan berserah diri. Tapi pada akhirnya ini akan terlihat, akan muncul ke permukaan, ya. Oke, kita aku duduknya rapihin dulu. Aku tuh petakilan. Kalau duduk nggak bisa diem. Kita lihat pesan wayang ya. Jadi kartu-kartu ini hanya keluar sebulan sekali ya, pada saat pesan semesta. Besok malam kita akan reading hal baik untuk kalian di 30 hari ke depan. Kita masih membahas diri kalian 3 hari ini. Kemudian hari kemudiannya lagi kita akan lihat perjalanan kalian di 2024 ya. Jadi bagongnya nanti setelah 3 hari kemudian, hari keempat. 3 hari ini aku ingin berfokus pada diri kalian sendiri. Oke, di sini ada Durna. Guru sejati memiliki kasih sayang yang adil kepada semua muridnya dalam mengajarkan suatu ilmu. Ini artinya nih sama ya, keadilan. Artinya ya, mau dimanapun posisi kalian, jadilah seperti guru, bersikap adil dan bijaksana. Ya, kemudian ada Werkudara. Keberanian bertindak dalam segala hal, tekad kuat serta kejujuran membawa terwujudnya cita-cita luhur, ketajaman intuisi dalam menimbang dan memutuskan permasalahan. Adab kepada guru adalah bekal menuntut kesempurnaan ilmu. Tanamlah cinta tanpa memandang rupa, namun kelembutan hati. Dan susila, jadilah pengayom dan pelindung bagi keluarga. Ini dia, nih buat kalian-kalian yang suka berada di situasi third party, yuk mulai sadar yuk. Kenapa nggak tekad bulat di awal ketika membangun suatu keluarga? Ya, kenapa tidak diperbaiki atau dipertahankan? Ya, artinya di sini ada keluarga, ada tanggung jawab besar yang sedang kalian pikul. Kemudian ada Dursasana. Nasib malang yang menimpa akibat dari kelancangan dalam bertindak dan bertutur kata. Jagalah kehormatan wanita.
Ini dia ya, hati-hati dengan tutur kata. Kadang-kadang kita nggak sengaja, nggak ada niat, tapi tercetus begitu aja karena mengalir. Apalagi yang suka ngumpul-ngumpul, tiba-tiba, wah, jebret aja ngomongin si A, ngomongin si B. Nggak ada niat sih, tapi kebawa arus. Nah, itu yang harus dikontrol ya. Lanjut, ada Rukmakala ya, tentang halangan dan rintangan akan selalu ada di setiap perjalanan menuju keberhasilan. Kalahkan maka niscaya keanugerahan akan didapat. Tuh dia, ini tentang jangan berputus asa. Namanya hidup pasti ada masalah gitu. Aku aja tadi ada masalah nih, kena sealer. Panas, masalah buat aku, tapi ya sudahlah. Tinggal diobatin. Ada Arimbi, ketulusan cinta tidak dapat dinilai dari paras fisik semata. Kasih sayang ibu akan menemani hingga akhir hayat anaknya. Ini tentang ketulusan itu tidak dipandang dari penampilan ya. Jadi kadang-kadang kita masih ingin mencari sesuatu itu dari mata baru turun ke hati, bukan dari hati naik ke mata. Ya, dan ingat buat kalian-kalian yang terpaut dengan masalah ibu ya, sayangin ibu kalian, hormatin dia karena dia sudah melahirkan kalian. Buat yang ibunya sudah nggak ada, al-fatihahin atau doain sesuai keyakinan masing-masing. Kalau yang nggak pernah tahu ibunya sama sekali, tetap ikhlaskan. Tanpa dia pun kalian nggak lahir, tanpa dia pun kalian nggak sampai di titik hari ini. Jadi mau seperti apapun bentuknya, versinya ibu kita, dia tetap punya jasa yang besar terhadap kehidupan kita ya. Oke, last one, pesan semesta buat kalian. Oke, di sini ada ancient ya, tentang setapak jejak adalah makna yang perlu dihayati, memahami jeda dalam dera jenjang nan semu, memberikan realita paralel yang surreal, terjemahkan dalam ketiadaan yang melahirkan cikal bakal kesakralan. Jadi ini kalian harus maknain sendiri ya. Apa maksudnya tentang memahami jeda dan dera jenjang nan semu. Kadang-kadang ada langkah-langkah yang terlihat pasti tapi belum tentu pasti. Banyak jalan, jadi kalian harus tahu mana yang tepat buat kalian. Setidaknya kalaupun tidak tepat, kalian tahu opsi-opsi lainnya ya. Kemudian ada omnipotent. Ini tentang solusi selalu menyeruak dalam determinasi nurani. Ketika kegigihan adalah akar pergerakan aksi atas kelahiran batin yang hidup, maka segala bias dikjaya akan teredam sekam, kemurnian yang tak terjamah kekeruhan ya. Ini tentang mencari solusi tadi ya. Kalian semua diberikan pencerahan akal, pikiran, budi yang ada di kepala ini, maka manfaatkan itu dengan baik. Gak ada masalah yang gak ada solusinya ya. Gak ada penyakit yang gak ada obatnya juga. Kalaupun bilang, oh ini penyakit nggak bisa diobatin, bukan nggak bisa diobatin, telat itu mah, telat diobatin gitu. Semuanya ada penangkalnya di dunia ini. Oke, di sini ada eternal, waktu hanya sebagai penguji pada apa yang dilakukan saat hidup. Keabadian tidak terbatas merupakan cikal terhadap segala yang sudah diperjuangkan. Akar diri adalah penentu bagaimana rindangnya sejati diri kelak. Jadi yang bisa membuat tumbuh suatu pohon itu adalah dirinya sendiri ya. Termasuk kita, yang membuat kita grow up itu adalah jiwa kita sendiri. Bukan orang lain yang menyiram kita, tapi kita yang mencari airnya sendiri ya. Makanya namanya tanaman itu punya akar. Akar itu dia akan mencari makanan untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini ada shielded, tentang jika saja memahami bahwa membentuk diri adalah dengan menerima hidup dalam segala keadaan dengan ada dan tiada. Elemen yang berproses turut menarik yang terkait kuat. Jika besar maka maha jiwa, jika lemah akan mati jiwa. Ini tentang tadi penguatan inner power dalam diri kita. Kita itu bisa menjadi pemenang yang besar buat diri kita sendiri, tapi kita juga bisa jadi seseorang yang loser atau mengalahkan diri kita sendiri. Lagi-lagi tentang ego.
Oke, last one di sini ada glory field tentang keistimewaan datang bukan tanpa alasan. Tuh ya, realita melupakan apa yang seharusnya menjadi tujuan awal mula keberadaan. Imajinasi akan menjadi nyata, hanya saja energi diri yang perlu melakukan perubahan pada kebiasaan yang tidak membawa kemana-mana, sekarang atau tidak sama sekali. Lagi-lagi tentang diri sendiri. Segala sesuatu keberuntungan ada di dalam diri kita. Diri kita itu jiwanya kuat. Kita bisa memanggil apapun energi yang ada di bumi atau semesta ini. Hanya butuh latihan. Practically-nya harus kuat, ya. Gitu, ai. Third, ini tentang kesejatian tidak tergoyahkan, kebenaran tidak terbantahkan. Terkecam riuh amarah yang terbantai karena ketidaksanggupan melakoni evolusi. Waktu tidak mengulur sesuatu yang sia-sia. Waktu mengalun dalam kemerduan birama. Itu dia, ya. Kalian harus bisa memaknai gambaran-gambaran ini. Waktu itu, siapa bilang waktu itu nggak bisa diulang? Memang waktu nggak bisa terulang lagi, tapi kita bisa memperbaikinya ke depan. Itu dia. Kalau ada orang bilang hidup cuma sekali, salah. Hidup kita tiap hari, mati yang satu kali. Nah, setiap hari itu apa perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu dia. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini, lumayan seru. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Mudah-mudahan kali ini aku nggak bolos lagi karena urusan aku udah settle semua. Jadi aku bisa rutin terus, sekalipun itu nanti malam tahun baru, malam Natal, walaupun aku nanti Natalan, aku tetap akan reading buat kalian semua. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Bye,